Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang visualisasi data untuk pemahaman publik dan sektor pemerintahan. Kenapa kemudian visualisasi data itu menjadi penting? Karena analisis data yang sudah kita pelajari, kemudian tidak divisualisasikan dengan mudah, maka masyarakat juga tidak akan bisa membaca dengan baik. Nah, untuk itu, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kemudian teman-teman di sektor eh, pemerintahan itu bisa memberikan visualisasi data dengan baik. Nah, apa itu kemudian yang dinamakan visualisasi data? Visualisasi data itu adalah proses representasi data dalam bentuk grafik dan gambar untuk memudahkan pemahaman dan analisis informasi secara visual. Biasanya pemerintah kita sudah menggunakan ini misalnya dengan infografis yang disediakan, sehingga laporan-laporan keuangan, laporan anggaran, kemudian laporan-laporan terkaitannya dengan program-program pemerintah disajikan dengan infografis yang biasanya digunakan oleh pemerintah ya. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Visualisasi data yang baik itu pasti bisa meningkatkan transparansi, efisiensi pengambilan keputusan, dan pemantauan kebijakan publik secara real time. Nah, kaitannya dengan transparansi, pasti kita juga bicara kaitannya dengan akuntabilitas dan juga public trust, di mana ketika data disajikan dengan penuh tanda tanya, maka kemudian akan berdampak kepada pengambilan keputusan yang tidak sesuai. Nah, sehingga penting untuk data itu dipahami dengan mudah untuk masyarakat. Nah, apa yang dilakukan teman-teman nanti? Yang dilakukan teman-teman nanti adalah eh, harus bisa memvisualisasikan data yang sudah diperoleh dari hasil coding, ya. Misalnya, kalau kita bicara jenisnya, ada grafik dan diagram, ada peta interaktif, dan juga dashboard. Nah, peta interaktif bisa dilihat di samping itu, misalnya pada saat COVID-19 ya. Ada peta yang namanya peta siaga COVID. Mana titik-titik yang menjadi rawan atau banyak mm, suspected ya, COVID-19, dan waktu itu Picobar Bandung itu menjadi percontohan yang baik di pemerintahan pada saat itu. Nah, yang ketiga adalah dashboard. Dashboard itu apa? Dashboard adalah kumpulan visualisasi data yang disusun satu layar. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar yang biru, bisa dilihat di situ bergerak ya. Jadi datanya tidak hanya satu, tetapi bermacam-macam data yang bisa ditampilkan. Nah, harapannya nanti mahasiswa juga bisa melakukan ini. Jadi bisa melakukan visualisasi data dengan komprehensif, tidak hanya satu data. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah peran visualisasi data dalam pemerintahan. Tadi sudah disampaikan bahwa kaitannya dengan transparansi akuntabilitas akan berdampak kepada public trust, kemudian pengambilan keputusan dan juga edukasi publik. Kenapa kemudian menjadi penting pada visualisasi data yang baik itu untuk edukasi publik? Nah, kaitannya dengan kebijakan sosial, bansos misalnya, kemudian info-info penting. Ketika tidak divisualisasikan dengan baik, maka masyarakat kita tidak akan membaca dan mungkin informasi itu tidak akan memberikan informasi yang cukup atau tidak informatif, sehingga laporan itu hanya akan menjadi sekedar laporan gitu ya, bahkan menjadi sampah. Tapi kalau visualisasi datanya visualkan, ditampilkan menarik dan informatif, maka akan menjadi edukasi masyarakat yang baik. Nah, kemudian teknik dan alatnya seperti apa? Pertama, pakai diagram batang dan grafis. Ini yang teman-teman sudah selalu pelajari dan mudah. Kemudian diagram pie dan peta apa namanya? Peta panas. Peta panas itu apa namanya? Digunakan untuk
biasanya memberikan informasi kaitannya dengan hampir mirip dengan visualisasi JIS ya. Jadi ArcGIS Map itu kemarin di semester kemarin sudah dipelajari. Nah itu untuk memetakan. Nah itulah yang kemudian diharapkan pemerintah kita bisa melakukan itu dan teman-teman juga bisa belajar memvisualisasikan data dengan baik. Nah, yang lain apa? Yang lain ada Table EU. Table EU itu adalah dashboard ya, dashboard interaktif. Ini tadi yang ada di contoh di atas tadi. Jadi hasilnya adalah dashboard. Kemudian Microsoft Power. Nah, ini membuat laporan ya, membuat laporan. Google Data Studio ini kita crawling data banyak, kemudian Google yang akan baca. Nanti itu di buku kami ada contohnya. Nah, eh, penggunaannya seperti apa? Misalnya kalau kita bicara di pemerintah untuk peta demografis, sering sekali itu demografis, pemetaan infrastruktur, pengambilan keputusan yang berbasis data. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita mau membandingkan slum area dan juga industrial area. Nah, itu juga pasti akan menggunakan visualisasi data. Kemudian, ketika penggunaannya dalam laporan, ya untuk penyusunan laporan kinerja, analisis program, dan lain sebagainya. Kalau untuk pelayanan publik, ya tentu untuk memudahkan masyarakat membaca ya, membaca aturan atau membaca informasi pemerintah dengan baik. Nah, prinsip-prinsip dalam dalam desain visualisasi untuk pemerintahan itu yang pertama adalah sederhana dan jelas. Seringkali ketika kita mau bicara soal visualisasi data, kita selalu terbelenggu dengan visualisasi data itu yang menarik seperti apa, difikirkan macam-macam. Padahal kesederhanaan dan kejelasan itu menjadi hal yang penting bahwa masyarakat kita banyak yang belum pintar daripada yang pintar gitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Penggunaan warna dan kontras. Nah, ini terjadi ketika teman-teman kemarin praktek di Government Festival. Banyak yang tidak menyadari bahwa enak dipandang gitu, itu menjadi hal yang penting juga dalam visualisasi data. Dah, kemudian penyesuaian dengan tujuan dan juga memahami audiens. Seperti yang saya katakan tadi, kalau audiensnya adalah masyarakat yang pintar bahasa Inggris dan kalian pakai bahasa Inggris nggak masalah. Tetapi audiensnya siapa? Kalau audiensnya masyarakat umum, maka apa laporan-laporan atau visualisasi data yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang mudah. Nah, eh, kemudian tantangannya apa? Peluangnya apa? Yang perlu dipahami juga adalah biasanya yang dilakukan pemerintah adalah bisa kolaborasi dengan pihak swasta. Karena mau tidak mau pihak swasta yang notabene adalah dia itu mengutamakan profit daripada non profit. Kalau pemerintah itu kan melayani, kalau sektor swasta bagaimana meraup profit sebanyak-banyaknya, maka peluangnya adalah ya berkolaborasi dengan pihak swasta supaya lebih apa? Supaya lebih bagus, lebih mudah dipahami dan mungkin ada beberapa tools yang baru yang pemerintah tidak punya. Nah, di masa depan visualisasi data ini penting menjadi untuk apa? Pengembangan kebijakan dan juga peluang pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk diskusi lebih lanjut, nanti kita diskusikan di my class atau di kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Silahkan dipelajari lebih lanjut di buku Big Data Pemerintahan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.